Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tugas proyek TOEFL API. Sebelumnya mohon maaf karena beberapa dari teman saya tidak bisa hadir pada pertemuan Zoom kali ini. Jadi oleh karena itu saya mewakilkan teman-teman saya untuk presentasi pada pertemuan kali ini. Dan mohon maaf sebelumnya saya akan me-off-kan kameranya. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Kelompok 1, tugas proyek toko API. Anggota kelompok 1 terdiri dari Fadil Nugraha, Nanda Nur Harjanto Putro, saya sendiri Muhammad Fahri Gunawan, Alfian Pramudia, Widayat Gowong. Oke, langsung saja kita praktek. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu membuka aplikasi exam dan mengaktifkan modul Apache dan juga MySQL. Jika sudah terlihat sudah diaktifkan, dia akan terlihat pada bagian action di sini stop. Yang lainnya start karena belum diaktifkan. Setelah selesai mengaktifkan modul tersebut, kita akan pergi ke database dengan cara mengetikkan localhost phpMyAdmin. Lalu pada bagian database phpMyAdmin ini, kita akan membuat sebuah database yang bernama toko_API. Lalu pada database tersebut, kita akan membuat tabel berupa member token, dan produk. Lalu pada bagian tabel member, kita akan membuat kolom, yaitu terdapat kolom ID, email, kolom ID, nama, email, dan password. Lalu pada bagian kolom ID ini kita gunakan sebagai primary key. Kita buat sebagai kolom primary key. Selanjutnya pada member token, di sini kita menambahkan kolom ID, member underscore ID, dan out underscore key. Lalu selanjutnya pada tabel yang terakhir yaitu tabel produk, di mana di dalam tabel produk tersebut kita akan membuat sebuah kolom berupa ID, kode produk, nama produk, dan harga. Setelah selesainya di pembuatan database, kita akan langsung pergi ke CMD, command prompt, untuk melakukan instalasi Lumen sebagai RESTful API pada command prompt. Langsung saja kita buka aplikasi, langsung saja kita buka command prompt-nya. Pertama-tama kita harus melakukan pindah directory dengan melakukan perintah cd, lalu kemudian kita akan pindah ke directory exam, lalu htdoc. Langsung saja, jika sudah perintah tersebut diketikkan, langsung tekan enter. Setelah tekan enter, kita akan langsung pindah ke directory exam dan htdoc.
Jika sudah pada directory tersebut, langsung saja kita ketikkan perintah untuk instalasi Lumen-nya. Kita menggunakan Composer. Langsung saja kita ketikkan toko API. Seperti ini. Jika sudah, periksa terlebih dahulu kata-katanya. Hindari typo. Setelah sudah selesai dan sudah benar, langsung saja tekan enter. Berhubung pada komputer saya ini sudah diinstal, maka folder toko API atau package toko API sudah ada pada komputer saya. Langsung saja kita ke folder toko API, cd toko API, enter, lalu kemudian buka aplikasi Visual Studio Code. Bisa menggunakan yang lain untuk text editornya, namun saya di sini menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Tekan enter, maka dia akan langsung ke aplikasi Visual Studio Code. Setelah sampai di Visual Studio Code, langkah selanjutnya yaitu dengan mengkonfigurasikan antara koneksi toko API ke database-nya. Dengan cara pergi ke file yang bernama .env. Lalu pada bagian baris ke-14 terdapat db_database. Kita ubah saja nama database-nya yang sudah kita buat pada localhost php_admin, yaitu toko_API. Toko_API. Kemudian db username-nya diisikan root dan passwordnya dikosongkan saja karena belum dibuat. Jika sudah, save file tersebut. Lalu kemudian selanjutnya pada pada folder bootstrap, lalu app.php. Pada codingan kali ini kita akan mengubah pada baris 26 dan 28 untuk mengaktifkannya. Yaitu kita tinggal menghapus pada bagian strip untuk mengaktifkannya. Seperti ini. Jika sudah save, kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat hasil respons untuk melihat berhasil atau tidaknya pengetesan yang nantinya akan dilakukan pada aplikasi Postman. Yaitu terdapat pada folder app, kemudian http, controller, lalu controller.php. Kita langsung saja buka. Dan berikut untuk codingannya bisa diketikkan seperti pada gambar tersebut. Untuk hasil responsnya, dia nanti akan mengeluarkan kode, status, dan data. Lalu, jika sudah mengkonfigurasi dan mengetikkan codingannya pada file controller.php, selanjutnya kita akan membuat model registrasi, yaitu pada folder model, kemudian registrasi.php.
Lalu ketikkan codingan seperti pada berikut. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu membuat registrasi controller. Di folder app, http, controllers, lalu kita membuat file yang bernama registrasi controller.php. Langsung saja. Setelah kita buka, kita ketikkan codingan pada seperti ini. Registrasi yang akan dimasukkan nantinya yaitu berupa nama, email, dan password. Password di sini nanti akan dienkripsi. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil respons hasilnya yaitu status 200, true, dan datanya berupa registrasi berhasil. Jika sudah, mengetikkan codingan berikut, kita akan menambahkan halaman root, yaitu pada folder root, kemudian pada file web.php. Untuk default pada file ini, yaitu terdapat pada baris 1 sampai baris 18. Kemudian kita akan membuat codingan barunya seperti pada gambar berikut, seperti pada layar yang saya tampilkan. Jika sudah, save file yang sudah kita buat, mulai dari .env, app.php, controller.php, registrasi.php, registrasi controller.php, dan juga web.php. Jika sudah di-save, codingannya sudah benar, langsung kita akan cobanya pengetesan pada aplikasi Postman. Kali ini saya menggunakan aplikasi Postman. Bisa juga dibuka di web browser. Oke, langsung saja kita pilih pause, lalu kita masukkan URL-nya yaitu localhost toko API public registrasi. Jika sudah, kita pilih body, lalu raw. Untuk tipenya kita pilih JSON. Langsung saja ketikkan untuk pengetesannya. Saya masukkan nama. Contoh nama di sini yaitu Dadang, saya ketikkan. Lalu emailnya yaitu dadang123@gmail.com. Untuk passwordnya 123321. Jika sudah melakukan pembuatan member, cara pengetesannya langsung saja kita klik send. Maka data nama, email, dan password akan terbuat pada table member. Nanti pada tabel nama, email, dan password, dan juga ID akan terisi. Oke, langsung saja kita akan melakukan pengetesannya dengan cara klik tombol send. Berikut adalah hasil responsnya, yaitu kodenya berupa 200,
statusnya berupa true dan datanya berupa registrasi berhasil. Langsung saja kita bisa lihat pada bagian PHP MyAdmin-nya. Bisa di-refresh. Berikut sudah terlihat data member yang sudah kita buat pada aplikasi Postman. Yaitu terdapat ID 6, namanya berupa Dadang, emailnya itu dadang123@gmail.com, dan passwordnya sudah langsung di-enskripsi. Selanjutnya kita akan coba pengetesan yang kedua, yaitu dengan merubah namanya menjadi kelompok 1. Emailnya itu kelompok.1@gmail.com, passwordnya 1. Langsung saja kita klik tombol save. Respons hasilnya sudah sesuai. Lalu kita akan cek di database PHP MyAdmin, refresh. Dan berikut sudah muncul pada table member datanya. So, ID 7 dengan namanya kelompok 1, emailnya kelompok.1@gmail.com dengan password yang sudah diinskripsi. Mungkin presentasi pada pertemuan kali ini yaitu membuat project toko API cukup sampai di sini. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekian dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.